Halo para besti perfilman dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? YouTube channel yang akan menambah terang pengetahuan, wawasan, rajin terampil dan gembira perihal perfilman kalian. Ya besti, selain mencintaimu, kali ini Mimin juga akan membahas sebuah film bergenre militer yang dirilis tahun 2021 oleh Paramount Pictures, yaitu The Tomorrow Wars. Film yang disutradarai oleh Chris McKay ini dibintangi oleh Chris Pratt sebagai Forrester, J.K. Simmons sebagai Slade, Patty Gilpin sebagai Amy. Tanpa perlu banyak wahai lagi, langsung saja kita bahas filmnya. Ask for me, Dan. Yes. Film langsung diawali dengan Forrester yang jatuh dari langit dan beruntungnya mendarat di kolam sebuah atap gedung. Kembali ke 20 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2022, dan Forrester merupakan veteran perang dan sekarang menjadi seorang guru biologi di sebuah sekolah menengah atas, serta seorang suami dan ayah yang hidup bahagia layaknya keluarga kebanyakan di Amerika sana. Ketika sedang berkumpul bersama keluarga, tetangga, dan kawan-kawannya di rumah Forrester untuk merayakan hari Halloween sambil menonton pertandingan sepak bola di televisi, tiba-tiba kejadian aneh muncul di tengah lapangan sepak bola yang padahal pertandingannya disiarkan secara live di TV, yang membuat semua orang tercengang karena tidak mungkin kejadian tersebut merupakan rekayasa, apalagi kejadian prank. Dari cahaya yang aneh tersebut muncullah sekelompok tentara yang lengkap menggunakan senjata berada di tengah-tengah lapangan. Kemudian seorang tentara wanita menjelaskan bahwa mereka merupakan tentara dari masa depan, sedangkan yang datangnya dari masa lalu itu bukan tentara tetapi mantan. Tepatnya 30 tahun dari sekarang. Dia menjelaskan bahwa di masa depan umat manusia diambang kepunahan karena pertempuran antara manusia dengan alien yang menyerang planet bumi. 11 bulan dari sekarang, manusia akan musnah dari muka bumi jika umat manusia tidak ikut berperang melawan masa lalu, melawan alien. Akhirnya, semua penduduk di bumi, terutama yang sehat, diwajibkan untuk ikut berperang, sehingga berkuranglah secara drastis jumlah populasi manusia yang mengakibatkan terjadinya gerakan anti perang di seluruh dunia untuk menyelamatkan jumlah manusia yang tersisa. Di saat menyemangati murid-muridnya yang sudah putus asa karena tidak dapat melupakan kenangan dengan mantannya, maksud saya putus asa dengan perang yang hanya menghilangkan orang-orang yang mereka cintai, Forrester mendapat panggilan bertugas. Di sebuah lab militer, Forrester dites menggunakan mesin canggih untuk mengetahui lokasi dan kapan kematiannya di saat perang, dan juga alat yang dipasang di lengan tangan kirinya sebagai alat transporter supaya bisa berpindah ke lokasi peperangan, bukan berpindah ke lain hati. Beralih ke Amy, istri Forrester yang sekarang menjadi seorang psikolog veteran perang yang selamat dari pertempuran melawan alien, kaget melihat suaminya sudah dipasang alat transporter, yang artinya suaminya akan pergi berperang dan kemungkinan kembalinya kecil. Kemudian Amy meminta suaminya untuk menemui seseorang yang bisa mengecoh alat transporter tersebut supaya membatalkan pengiriman suaminya untuk berperang, yang ternyata orang tersebut merupakan ayah Forrester sendiri. Antara ayah dan anak ini ternyata tidak ada dalam keadaan akur, karena Forrester masih menyimpan rasa jengkel ke ayahnya yang sudah meninggalkan Forrester bersama ibunya sampai ibunya meninggal. Oh so bad. Yang akhirnya Forrester membatalkan keinginannya untuk membuka alat transporter yang berada di lengannya, yang artinya kembali dia harus berangkat ke medan pertempuran. Hal itu pun membuat Amy dan Muri, anaknya, harus merelakan Forrester pergi dan berperang. Wow, mungkin di sini backsound yang tepat adalah "Jangan pergi". Ya, kita lanjut.
Dan hari keberangkatan pun dimulai. Dengan terlebih dahulu, mereka yang berangkat dilatih untuk menggunakan senjata untuk dapat melawan para alien yang belum pernah mereka tahu seperti apa mereka, para alien itu. Ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba alarm peringatan keberangkatan berbunyi, yang artinya mereka harus berangkat. Padahal jadwal yang seharusnya masih 7 hari lagi. Tanpa persiapan matang, mereka semua berkumpul di ruangan dan akhirnya jamlinglah mereka semua. Ternyata proses jamling mengalami error yang membuat mereka jatuh ke dalam jeratan cinta. Maksud saya, jatuh di atap gedung yang membuat sebagian dari mereka tidak selamat. Mereka yang selamat akhirnya dapat melihat seperti apa alien yang menyerang itu dan melihat kondisi kota mereka di masa depan yang hancur. Sedangkan di antara kamu ada yang hatinya hancur karena ditinggal tanpa alasan. Oh, so bad. Tidak hanya itu, ketika terhubung ke pusat komando, mereka memberitahukan bahwa lokasi pendaratan mereka akan dibumi hanguskan dengan bom. Forrester dan timnya mendapat tugas untuk menyelamatkan tim dari pusat komando yang sedang terjebak di hatimu. Maksudnya di sebuah lab. Jadi misinya penyelamatan dan menyelamatkan diri. Agak ribet ya sob. Misinya menyelamatkan personel lain, tapi juga harus menyelamatkan diri sendiri. Karena jika terlalu lama kota tersebut juga akan dibumi ratakan. Misi yang sungguh sangat berbahaya. Forrester yang dulunya pernah bertugas di militer memimpin teman-teman yang lain untuk bisa ke lokasi lab untuk mengevakuasi personil tim yang ada di sana. Forrester pun terus berkomunikasi dengan komando pusat untuk terus melaporkan kondisi hatinya yang ada di sana. Sesampainya di lab, ternyata semua personel yang terjebak tidak ada yang selamat. Misi pun akhirnya dialihkan. Forrester dan timnya diminta untuk menyelamatkan hard drive dan mengambil cairan biru yang ada di lab tersebut. Waktu pun terus menipis, sedangkan ingatanmu dengan si doi tidak pernah terkikis. Mereka harus cepat pergi dari lokasi tersebut karena selain banyak monster alien, juga pesawat tempur sudah berangkat untuk membom lokasi tersebut. Ketika berjalan di tangga gedung lab, ternyata banyak landak alien yang sedang bersembunyi di tempat itu. Dan terjadilah aksi tembak-menembak dengan alien yang juga memiliki senjata yang mematikan di tentakelnya. Namun ternyata makhluk alien tersebut memiliki ilmu kebal dan tidak mempan dengan senapan yang mereka bawa, yang membuat sebagian tim Forrester mundur untuk menyelamatkan diri. Dengan bergegas, anggota tim yang tersisa akhirnya dapat keluar dari gedung lab tersebut dan mencari tempat teraman sambil dikejar alien landak itu. Bom pun akhirnya dijatuhkan terus untuk membinasakan para monster alien itu. Forrester dan sisa timnya berada pada lokasi tersebut. Untunglah Forrester yang gagah perkasa ini dan sisa timnya berhasil diselamatkan dan mereka sudah berada di lokasi yang aman di camp militer. Di camp militer bertemu dengan komandan yang dari awal masuk ke masa depan berkomunikasi dengannya, dan ternyata komandan itu yang berpangkat kolonel bernama Forrester juga. Ada 2 Forrester di sini, Bung. Forrester pun akhirnya tahu bahwa komandan wanita yang berada di depannya adalah anaknya, si Muri, dari masa depan, yang membuat dirinya sedih sekaligus bahagia karena mengetahui Muri bisa bertahan sampai sekarang, bahkan menjadi orang yang lebih berhasil melebihi dirinya. Dalam percakapan dengan anaknya di masa depan, diketahui bahwa tujuan Muri mengirim ayahnya ke masa depan adalah untuk membantunya menangkap monster alien betina, karena si monster betina sebagai pusat dari semua monster alien tersebut. Ganas juga ini si betina ya guys. Pergilah mereka ke lokasi monster alien betina itu, ke markas alien tersebut yang sebelumnya anak buah Muri sudah menyerang terlebih dahulu untuk melumpuhkan monster alien betina tersebut. Ternyata melumpuhkan monster betina tersebut
sangatlah sulit, sesulit melumpuhkan ingatanmu dan hapuskan kenangan tentang dia. Ya. Akhirnya, Muri ikut turun tangan untuk membantu anak buahnya yang kewalahan. Dari helikopter, Forrester melihat monster alien lain berdatangan untuk membantu sang betina. Dan Forrester akhirnya turun dan membantu Muri anaknya untuk menangkap monster betina tersebut. Selesai dikurung, mereka bergegas pergi karena lokasi tersebut sudah dikepung oleh monster alien yang jumlahnya ratusan. Untungnya, Forrester dan Muri berhasil selamat dengan kabur menggunakan mobil. Boom, boom, boom. Monster alien betina itu dibawa ke sebuah tempat sepergalang minyak di tengah laut yang dikelilingi tembok beton, yang ternyata tempat tersebut merupakan laboratorium militer yang Muri siapkan sebagai tempat penelitian monster alien tersebut. Dengan mengambil sampel darah dari monster alien betina tersebut, Muri berusaha mencari toksin untuk dapat memusnahkan para monster alien tersebut. Tujuan ayahnya dipanggil ke masa depan itu adalah untuk dapat membawa toksin yang jika berhasil diciptakan untuk dibawa ke masa lalu sebagai senjata yang ampuh untuk mengakhiri perang batin antara dirinya dengan kenangan. Mohon maaf, maksud saya mengakhiri perang lebih awal dengan para monster alien tersebut. Di tengah percakapan yang mengharukan antara ayahnya dan putrinya, akhirnya toksin yang sedang diuji coba ternyata berhasil. Wow! Di saat yang bersamaan, monster alien betina mengeluarkan suara yang sangat keras yang membuat monster alien bisa berdatangan menyerang laboratorium tersebut. Dan singkat cerita, hancurlah lab tersebut oleh jutaan monster alien yang ingin menyelamatkan betina tersebut. Di saat terdesak itu, Forrester dan Muri berusaha pergi dari lab itu. Tapi apa daya, Muri terkena serangan dari monster tersebut yang membuatnya tidak lagi bisa melindungi dirinya, bahkan ayahnya. Tiba-tiba, monster alien betina tersebut menarik Muri yang terluka ke kerumunan monster yang ada di laut. Dan Forrester yang berusaha menyelamatkan malah terlempar ke masa lalu. Untungnya, dengan membawa toksin yang sudah dibuat oleh Muri, setibanya di rumah, Forrester menceritakan semua kejadian yang dia alami kepada istrinya. Dari bertemu dengan anaknya, Muri, di masa depan, sampai Muri anaknya menemukan toksin untuk dapat mengakhiri serangan dari para monster alien tersebut. Kendati sudah membawa toksin tersebut, Forrester bingung bagaimana cara menggunakannya sebagai senjata yang ampuh untuk menghentikan serangan para monster alien. Forrester yang akhirnya menemui temannya Charlie, tapi bukan Charlie ST12 ya, untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan toksin tersebut. Yang ternyata bahan toksin tersebut terbuat dari abu vulkanik. Dan teringat ada muridnya di kelas yang sangat expert mengenai gunung berapi. Akhirnya mereka dapat solusi untuk pergi ke Rusia mencari bahan toksik tersebut yang terbuat dari abu vulkanik yang terpendam di gunung es. Forrester meminta bantuan kepada pemerintah untuk pergi ke Rusia mencari bahan toksin tersebut. Tetapi pemerintah Amerika menolak karena seperti kita tahu, hubungan Amerika dengan Rusia cukup rumit ya, seperti kisah cintamu dan dia yang belum usai. Pada akhirnya Forrester menemui ayahnya untuk meminta bantuan memberangkatkannya ke Rusia. Dan pencarian pun dimulai dengan menelusuri gurun salju yang luasnya bukan main. Seluas cintaku padamu, ya. Akhirnya mereka menemukan sebuah gua yang terbentuk karena lelehan es yang mencair. Dan terkagetlah mereka karena di dalam buah es tersebut terdapat pesawat alien dari monster tersebut yang kemungkinan terkubur ribuan tahun pada zaman es lalu. Di dalam pesawat alien tersebut ternyata banyak telur indukan monster alien yang merupakan cikal bakal dari monster yang akan membinasakan umat manusia. Forrester dan timnya mencoba menyuntikkan toksin ke induk monster alien itu dan berhasil mematikan indukan tersebut. Tetapi
Indukan yang lain yang belum sempat disuntik ternyata ikut bereaksi dengan terbangunnya para monster indukan tersebut dari inkubasinya. Sisa monster alien tersebut akhirnya kabur, yang tentu saja nantinya mereka dapat berkembang biak dan akan menjadi ancaman buat umat manusia. Oh sobat, Forrester dan timnya berusaha menghentikan kaburnya indukan monster alien tersebut dengan meledakkan pesawat alien tersebut yang merupakan sarang awal dari monster alien. Walau berhasil diledakkan pesawat alien itu, ternyata masih ada satu indukan terakhir yang masih hidup. Yang mau tidak mau, Forrester harus mengejar dan membunuh monster alien tersebut. Karena akan menjadi sia-sia jika kisah cintamu tidak berbalaskan dan hanya bertepuk sebelah tangan. Mohon maaf, maksud Mimin, karena akan menjadi sia-sia jika monster alien tersebut berhasil lolos dan akan menjadi bencana bagi umat manusia di masa depan. Untunglah ayah Forrester ikut membantu memburu monster alien tersebut. Forrester harus dapat menyuntikkan toksin yang dia bawa, karena hanya dengan toksin tersebut monster bisa dengan mudah hancur. Tapi apa daya, ternyata alien itu lebih tangguh dan membuat pertarungan mereka menjadi sangat dramatis dengan ayah Forrester mencoba menjadi umpan hidup. Tetapi berhasil diselamatkan dengan Forrester menancapkan toksin terakhir di mulut monster. Dan film pun tamat. Demikian alur cerita yang dapat Mimin sampaikan. Semoga sobat Mimin semua terhibur, dan yang sedang sakit semoga cepat disembuhkan, dan yang sedang jomblo semoga cepat-cepat mendapatkan jodoh ya guys. Jangan lupa selalu dukung channel Mimin dengan cara like dan subscribe. Dan mungkin referensi film apa yang Mimin perlu bawakan di kolom komentar. Dan salam sehat selalu.